Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Siti Aminah and my friend Fatma Kurniawati. We come from group 7 and in here we will practice about micro teaching of SKI learning in MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jika semua sehat. Nah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua lengkap. Kemarin semua sudah membaca materi pembelajaran untuk hari ini di rumah kan, sesuai dengan apa yang saya tugaskan minggu kemarin? Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo adik-adik semua dibuka bukunya halaman 4. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Di sini terdapat dua subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan yang kedua kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Apa sih faktor yang menyebabkan terbentuknya Daulah Abbasiyah? Jadi, faktor yang menyebabkan terbentuknya Daulah Abbasiyah yaitu yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik yang terjadi dalam negeri. Kemudian faktor yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Hais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai bahwa tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Kemudian faktor yang ketiga, adanya perpecahan kelompok suku Arab Utara yang biasa disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan yang biasa disebut Himyariyah, di mana pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah yang pada masa itu para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Kemudian faktor yang keempat, adanya kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Kemudian faktor yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kekalahannya dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi, yang menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah adalah keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas yang merupakan paman Rasulullah SAW. Dengan khalifah yang pertama ialah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah ini merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kepemimpinan Islam. Hal ini disebabkan karena secara nasab keturunan mereka lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah di periode-periode terakhir dinasti Umayyah. Masalah-masalah tersebut kemudian bertemu dengan beberapa kepentingan yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Ketidakpuasan di sana-sini yang ditampakkan lewat berbagai macam pemberontakan yang jelas menjadi tugas yang cukup serius bagi kelangsungan hidup dinasti Umayyah yang kemudian menjadi momentum yang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah. Kelompok Bani Abbasiyah sendiri melakukan propaganda dengan alih
dengan Ali bin Abdullah bin Abbas yang memegang koordinasi untuk mencari dukungan masyarakat luas. Gerakan ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali, di mana Muhammad bin Ali ini memperluas gerakan Bani Abbasiyah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Humaimah, Kufah, serta Khurasan. Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 743 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Nah, Ibrahim al-Imam ini kemudian menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Di tangan Abu Muslim al-Khurasani, pergerakan ini berkembang pesat. Ia mampu menarik simpati sebagian besar penduduk Khurasan. Ia berkampanye untuk memunculkan rasa kebersamaan di antara golongan Alawiyin, Syiah, dan orang-orang Persia untuk menentang Bani Umayyah yang telah menindas mereka. Ia juga mengajak untuk bekerja sama dengan Abbasiyah untuk mengembalikan kekhalifahan kepada golongan Bani Hashim. Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim al-Khurasani untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung Bani Umayyah. Sayangnya, rencana itu oleh penguasa Bani Umayyah diketahui, sehingga Ibrahim al-Imam kemudian ditangkap dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II. Kepemimpinan gerakan dakwah Bani Abbasiyah kemudian dipegang oleh saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini tetap memberi kepercayaan kepada Abu Muslim al-Khurasani untuk menjadi panglima perangnya dan memimpin perlawanan di Khurasan. Abu Muslim al-Khurasani dengan cepat memulai gerakannya, sedangkan untuk pemimpin propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Segeralah Abu Abbas kemudian pindah dari Humaimah ke Kufah dengan diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasid. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan pada tahun 132 Hijriah. Lalu Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abdul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad, bersama dengan pasukannya yang melarikan diri, di mana akhirnya dapat dipukul di dataran rendah Sungai Zab. Khalifah itu melarikan diri hingga ke Fusfat di Mesir dan akhirnya dapat terbunuh. Dari sini kemudian berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abdul Abbas As-Saffah, dengan pusat kekuasaan yang awalnya berada di Kufah. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai para pemimpin Daulah Abbasiyah. Nama-nama para pemimpin ini dapat kalian lihat pada buku halaman 8-10. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, dimulai pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaan tersebut terdapat 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, dan pemimpin yang terbaik pada masa dinasti Abbasiyah adalah Harun al-Rashid. Beliau sebagai pemimpin menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Selain itu, beliau juga sangat dekat dengan masyarakat. Beliau juga sangat menaruh perhatian yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya dapat kalian lihat pada halaman 10 dan 11. Di situ terdapat pohon silsilah dari Daulah Abbasiyah. Dapat dilihat jika Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karenanya Bani Abbasiyah tersebut juga termasuk ke dalam Bani Hashim.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keruntuhan Daulah Abbasiyah. Terdapat dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya yaitu adanya hubud dunia, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Kemudian ada juga konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Lalu pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal karena diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. Lalu meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni, Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Ada juga melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Banyak muncul pemberontakan setelah periode kedua. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah Daulah Abbasiyah. Lalu ada juga dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua. Dibuka dulu halaman yang ke-14. Subbab yang kedua apa? Kemajuan, peradaban, dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, anak-anak, Daulah Abbasiyah itu dulu pernah mengalami kemajuan. Nah, kemajuannya di bidang apa? 1. Di bidang ilmu pengetahuannya. 2. Di bidang penertiban administrasi pemerintahan. Yang 3. Di politik dan militernya. Yang 4. Di ekonomi. Yang 5. Seni budaya. Dan yang 6. Di bidang seni sastra. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Tadi apa? Di bidang ilmu pengetahuan. Nah, khalifah-khalifah di periode awal Daulah Abbasiyah itu sangat mencintai yang namanya ilmu pengetahuan. Salah satunya itu Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau ini diceritakan saking cintanya dengan ilmu pengetahuan sampai-sampai hartanya, kekuasaannya itu dimanfaatkan untuk kepentingan, untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan beliau itu sampai bilang ke para ilmuwan, "Hei para ilmuwan, kalian itu yang serius menggunakan ilmu yang kalian miliki itu untuk kemaslahatan umat." Dan banyak sekali beliau itu mengadakan kerjasama antara ilmuwan dan juga pemerintahan. Nah, akibat kerjasama itu menghasilkan banyak sekali disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya kedokteran, matematika, astronomi, kimia, botani, banyak sekali. Nah, selain itu, Abu Ja'far Al-Mansur ini juga pernah menghidupkan kembali perguruan tinggi ketabiban. Ya kak, istilahnya sekarang itu kedokteran gitu loh anak-anak. Nah, beliau itu menghidupkan kembali perguruan tinggi kedokteran yang dulunya sudah pernah dibangun oleh Kaisar Persia. Terus entah
tidak digunakan lagi, terus dihidupkan lagi oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Karena apa? Saking cintanya beliau terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kalau faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu mengalami kemajuan anak-anak itu ada 4 faktor. Yang pertama, karena terjadinya asimilasi budaya, bahasa, ilmu pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lain, kayak Yunani, Romawi, Turki, Persia. Kemudian yang kedua, karena ada gerakan penerjemahan yang mana sudah dimulai sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, kemudian mengalami kemajuan pada Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian mengalami puncak kejayaan dari penerjemahan itu pada masa Abdullah al-Ma'mun, Khalifah al-Ma'mun. Nah, kemudian yang ketiga itu karena ada pendirian pusat studi dan kajian yang dinamakan Baitul Hikmah. Nah, yang mendirikan siapa? Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian yang keempat karena ada pembentukan Majelis Munadharah, yang bentuk ini adalah Khalifah Abdullah al-Ma'mun, yang mana majelis ini digunakan untuk pusat kajian untuk mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Di bidang kedua, di penertiban administrasi pemerintahan. Nah, pada zaman Daulah Abbasiyah ini juga pernah mengalami kemajuan di bidang ini. Bentuk kemajuannya apa? Yang pertama, pengangkatan wazir. Wazir itu apa? Perdana Menteri. Tugasnya untuk membantu Khalifah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, wazir ini akan dibantu sama Diwanul. Diwanul itu apa? Diwanul itu adalah departemen. Ada Diwanul apa saja? Dibuka halaman 16, ada Diwanul Kharij, ada Diwanul Jundi, ada Diwanul Ziman, ada Diwanul Akaroh, dan Diwanul Rosail. Yang kedua, ada pengangkatan Ra'isul Kitabah. Apa itu? Ya, sekretaris negara. Dan ini nanti dibantu lagi sama katib-katib atau sekretaris-sekretaris di bawahnya. Apa aja? Ada katib Kharaj, ada katib Rosail, ada katib Jundi, ada katib Qadha, ada katib Syurtah. Yang ketiga, ada pembentukan pengangkatan kepala daerah, yang mana tugasnya itu untuk menjaga daerah yang sudah berada di bawah naungan Daulah Abbasiyah, dipimpin oleh gubernur, disebut amir. Kemudian dibentuk pemerintahan di bawahnya, pemerintahan daerah disebut qaryah, dipimpin oleh Syaikhul Qaryah atau kepala desa. Kemudian yang keempat, dibentuk Mahkamah Agung. Nah, ada Al-Qadi, Al-Hisbah, ada An-Nazar fil Mazalim. Nah, itu ada di halaman 16. Coba buka. Di bidang yang ketiga, di bidang politik dan militer. Di bidang politik, Daulah Abbasiyah ini menjalin hubungan yang baik di antara negara-negara lain. Nah, di buku halaman 17 itu ada 2 hubungan yang dijalin. Yang pertama, menjalin hubungan dengan Raja Frank di Andalusia, Spanyol. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi pengaruh dari Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya apa? Untuk menambah kekuatan dan kekuasaan di Baghdad dan Irak. Selanjutnya di bidang militer ini ada dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama itu periode gemilangnya atau kemajuannya bidang militer pada masa Daulah Abbasiyah. Karena apa? Karena ketika periode ini kebijakan militer, semua kebijakan yang berkaitan dengan kemiliteran itu langsung diambil oleh Khalifah Abbasiyah sendiri. Kalau di periode kedua itu sudah ada campur tangan orang Turki, kalah Abbasiyahnya. Kemudian di periode yang ketiga malah dikuasai oleh Bani Buwayhi beraliran Syiah. Kemudian di periode keempat itu juga dikuasai dari Bani Buwayhi, diambil alih oleh Seljuk dan Turki. Bidang yang keempat adalah ekonomi yang meliputi sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Di sektor pertanian ini usaha-usaha yang dilakukan itu seperti memberlakukan ahli azimah dan mawali dengan perlakuan yang baik, kemudian menghukum secara
keras kepada pejabat yang berlaku kejam pada para petani, kemudian memperluas daerah pertanian, kemudian membangun bendungan-bendungan, kanal-kanal untuk irigasi petani, kemudian juga menyempurnakan sarana prasarana yang menghubungkan ke daerah-daerah pertanian baik darat maupun laut. Nah, dengan usaha-usaha itu menjadikan pertanian pada masa itu bisa maju pesat seantero negeri ketika itu ya. Sektor perindustrian. Nah, dulu itu banyak sekali kota-kota yang dibangun perindustrian karena para khalifahnya itu pada ketika itu menganjurkan rakyatnya itu untuk berlomba-lomba dalam industri, dalam pengolahan. Jadi banyak sekali kota-kota itu yang terkenal akan industrinya, kayak Basrah terkenal dengan industri gelas dan sabunnya, Kufah dengan industri tekstilnya, Damaskus dengan industri pakaian sutranya, dan lain-lain masih banyak sekali. Itu contoh-contohnya. Di sektor perdagangan, nah di sektor perdagangan ini juga maju sekali karena di industri saja maju, jadi ya di perdagangan ini juga maju karena banyak kota-kota yang menjadi kota industri, maka banyak juga kota-kota yang menjadi kota perdagangan kayak Basrah, Kufah, kemudian Madinah, Kairo, Persia, Damaskus itu termasuk kota-kota perdagangan terkenal waktu itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Daulah Abbasiyah pada masa itu mengalami kemajuan pada bidang perdagangan. Di bidang yang kelima adalah seni budaya, yang mana pada masa Daulah Abbasiyah ini mengalami kemajuan dalam hal seni arsitektur dan seni tata kota. Nah, seni arsitektur ini bukti-bukti kemajuannya itu bisa kita lihat sampai saat ini berupa apa? Keindahan-keindahan seni arsitekturnya di peninggalan kerajaannya, istananya, madrasahnya, masjid-masjidnya. Nah, dengan keindahan-keindahan itu membuktikan bahwa seni arsitektur itu sudah mengalami kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah dulu. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam seni tata kota. Nah, dulu ya, di masa Daulah Abbasiyah itu banyak bangunan dan kota itu yang dibangun dengan seni bernilai tinggi. Contohnya kota apa? Lihat di halaman 20. Nah, itu ada kota Baghdad. Itu ada gambarnya. Kemudian ada kota Samarra. Nah, kedua kota ini merupakan contoh bahwa dulu di zamannya Daulah Abbasiyah itu sudah mengalami kemajuan dalam hal seni tata kota. Dan bidang yang terakhir adalah apa? Iya, seni sastra. Nah, anak-anak, dulu ya di Daulah Abbasiyah ini seni sastra ini udah terkenal, udah banyak. Kalian tahu kisah 1001 malam? Nah, itu salah satu hasil karya seni sastra dari Daulah Abbasiyah. Lalu kalau untuk penyairnya atau sastrawannya itu ada yang terkenal, ada Al-Atiyah, Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini pasti udah banyak yang tahu ya Abu Nawas itu. Kemudian ada Al-Muntanabi, kemudian ada Al-Buhturi. Itu adalah tokoh-tokoh penyair dan sastrawan yang terkenal waktu itu. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, kalau masih ada yang bingung, mau ditanyakan, silahkan ditulis di kertas dulu ya, nanti dikumpulkan. Karena waktunya udah mau habis, jadi nanti dibahas minggu depan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, that's all our practice about micro teaching of SKI learning in MTS. If there are any mistake, we would say sorry about that, and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.